pada saat energi kita sudah sangat besar, kita hanya mikir seperti yang saya bilang, saya lihat pisang di seberang, enak kayaknya pisang itu, ternyata di sana disiapin. Nah, jaga vibrasi, hati-hati. Bukan artinya kita jadi sembrono, wah, aku kan gak hebat nih. Waktu itu anak saya lagi mencari pekerjaan, nyari kesana kemari agak susah. Ternyata dengan begitu aja tiba-tiba ada aja jalan. Kalau saya sih, saya memang dari sejak awal saya berniat ingin menolong orang. Ya, ternyata memang itu jalannya Bang. Saya banyak orang dikonsultasikan tapi saya nggak cuman layanin aja gitu. Terakhir itu tadi ada cerita lucu, saya pernah ngantuk di jalan Bang. Saya ditolak di WA sama pedagang saya, ada teman saya disuruh pagi itu aja sampai saya di WA gitu. Padahal saya jarak jauh, saya di jalan, terus saya bilang ya udah ambil air aja, tapi airnya di foto saya orang ini pun saya di ini fotonya, udah minumin aja tapi nanti efeknya lemas deh. Saya bilang nggak tahu sih ini bicara itu aja, saya nggak otak Bang, nggak nol. Cuma pada saat itu ini sebenarnya nggak enak ya, dan saya minum, terus saya tanya gimana teman kamu, dan oh iya nggak enak dan betul lemas gitu. Dan tadi sempat bangkel cerita mengenai apa namanya, jadi ini baru kemarin Bang, saya ada tamu ke rumah gitu. Tetangga nggak jauh, dia cerita akhirnya tapi ceritanya kelamaan gitu Bang. Saya tuh gimana ya, ini pagi-pagi gitu bosan gitu ya, mau mengusir gak enak, cuman saya di hati mana ya, tiba-tiba anak saya tahu ya antar saya lesnya, dan dia orangnya wah saya pamit ya, saya nggak ngusir begitu ya, cuman anak saya pintu kan saya di depan, pintunya dibuka ya, aku mau les tolong anterin apa namanya kamu itu tanpa ini pamit. Jadi betul ya, kalau kita tapi harus pernah hati yang apa namanya benar-benar kita harus benar-benar terus dan berpikir ini jalannya kalau apa yang ada itu jalannya. Dan juga beberapa minggu lalu saya ada makanan di kantor dan kerjanya ya ada begitu. Saya cuma pikir yang sudah selesai. Dan cuman karena waktu misalkan hari ini saya sudah pusing gitu Bang. Jadi ini gimana? Ya udah deh. Saya pas pulang saya cuma mau bilang gini, udah deh besok juga selesai. Saya nggak mikirin lagi, saya tidur. Begitu saya ini, memang paginya saya agak kaget. Tapi siang itu masalahnya selesai sendiri, dengan orang lain gitu, bukan dengan saya sendiri gitu. Itu aja Bang. Jadi mohon saya bukan dukun banget, saya banyak saya cerita ke Bu Emma, Bu saya kemarin apa ngobatin orang kesurupan, saya bilang dong, tapi dia tenang Pak, tenang. Saya udah duluan di sana, waktu itu awal-awal saya tidak terima. Tetapi untuk orang-orang yang belum paham, kita perlu memaklumi itu yang mereka pahami, bahwa orang-orang yang bisa melakukan sesuatu di luar nalarnya dia dianggap dukun, ya kita yang mesti maklum. Nah, saya tertarik tadi dengan apa yang Bapak bilang. Saya nggak musir, jujur Pak. Bapak udah keberatan tuh dengan kehadiran dia. Kelamaan gitu Bang. Iya, saya ngerti. Yang mau saya bahas ini menjadi pelajaran buat kita. Pada saat energi kita sudah sangat besar, kita hanya mikir seperti yang saya bilang, saya lihat pisang di seberang, enak kayaknya pisang itu, ternyata di sana disiapin. Nah, yang saya maksud ini, saya bukan lagi ngomongin Bapak, tenang Pak, bilang, saya masih sanggup ngomongin Bapak. Yang saya mau sampaikan adalah gini, sebegitu kuat ya energi kita, vibrasi kita udah nggak nyaman dengan orang itu energi di sekeliling itu buruk. Bukan artinya kita jadi hebat yang gimana, enggak. Nah, semudah itulah hidup. Kita hanya ya nyaman.
Itu ada sesuatu yang terjadi untuk membuat memang kita nyaman. Nah, maksud saya begini, ini yang selalu saya bilang, jaga vibrasi, hati-hati. Bukan artinya kita jadi sembrono, aku kan udah hebat nih. Karena tadi pagi ya saya merenung itu, ya apapun yang kita pikirkan, buah pikiran kita itu upaya kita untuk menang. Pasti menang. Hanya pikiran loh, hanya pikiran. Kenapa saya buka dengan cerita di Kebumen kemarin itu? Karena itu benar-benar terjadi. Saya sebenarnya lebih senang makan singkong benar. 2 makanan itu disiapkan langsung. Nah ini kan jadi motivasi buat kita olah terus energi karena akan semudah itu, ya Bu Dini kan, semudah itu kan, ya kan Bu Bas, semudah itu. Terus ini tadi juga saya gini Bang, waktu saya coba-coba gitu, tapi akhirnya dinasihati juga Bang ya. Oh enggak, saya nasihati Bang. Jangan cering-cering gitu, ada karmanya. Jadi saya lagi ngumpul pas habis sholat gitu, jangan. Saya cuma dalam hati, ya Allah, dan berhenti. Saya ngopi-ngopi, saya tuh tiba-tiba terang gitu. Tapi kata Bang, jangan sering-sering gitu. Nanti kaca makhluk yang lain gitu. Itu aja Bang, terima kasih. Kenapa saya sarankan jangan sering-sering? Kalau nggak sangat penting untuk hujan, ya nggak usah. Artinya, hujan itu kan alamiah. Kita nggak butuh air itu sangat ini, tetapi di luar sana banyak orang yang membutuhkannya. Jadi kalau kita ganggu kan, ya apa namanya ya, kita seakan-akan mau mengatur alam. Tapi kalau sangat penting, saya juga nggak melarang. Saya juga masih melakukan. Anak-anak saya, istri saya juga melakukan. Kemarin kami pulang fitness, nggak bawa perlengkapan apa-apa. Hujan sih, bukan krimis lagi. Terus itu saya bilang, bentar hujan, dikit lagi kami nyampe. Itu langsung berhenti, nyampe di rumah kira-kira setengah jam, hujan sampai pagi hujan terus. Saya bilang, kamu hujannya langsung berhenti kan. Nah, ini insight atau motivasi buat kita. Cakra-cakra kita semakin bagus, semudah itulah kita berkomunikasi dengan alam. Semakin tinggi, semakin bagus energi kita menjadi sangat mudah terhubung dengan dimensi atas, dimensi tinggi, archangel atau apapun namanya itu, bahkan dengan sang pemilik alam semesta ini. Kalau saya keliru bisa dikoreksi Pak Arif, Bang Dini. Mungkin ini yang terakhir. Bagi saya kalau itu kalau yang tadi itu hanya bonus ya, tetapi ada yang satu hal yang paling berharga bagi saya Bang. Jadi sadar nafas itu bagi saya harta yang sangat berlimpah. Karena kalau kita bicara nafas kemewahan itu, orang punya rumah mewah, punya mobil mewah, uang banyak. Ketika nafas terakhir itu berdiri kesalahannya. Kita jarang menyapa nafas kita. Kapan kita saat nafas sampai sekarang? Sudah berapa lama? Alhamdulillah saya diketemukan Bang El, saya menyadari nafas. Kenapa? Mohon maaf, ini saya bukan karena saya sedikit dari Islam aja biar tahu biar kamu nanti takut salah gitu Bang ya. Apa-apa. Jadi gini, ketika manusia itu diciptakan sempurna, pencipta ruh, jadi Tuhan ruh kita. Nah, kemudian di ayat lain dikatakan bahwa ya, itu ayat kursi baca di bapak-bapak ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur selama-lamanya. Di dalam bagian diri kita, mana bagian Tuhan yang nggak pernah tidur? Mata ketika tidur, telinga tidur, tangan juga tidur. Yang nggak tidur apa? Nafas. Itulah nafas itu penyambung diri kita yang di dalam dengan diri semesta. Jadi bagi saya itu yang paling berharga bagi saya Bang. Makanya saya bersyukur sekali bisa ketemu Bang ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertemuan kami sebenarnya Pak Agus itu awalnya menghubungi saya
karena mau menolong kakaknya. Kakak ya waktu itu ya. Lalu saya bilang, kalau itu tujuan Bapak saya sarankan ambil kelas VIP waktu itu. Beliau langsung setuju. Nah, itulah kami kerjakan. Nggak lama beliau cerita ya apa yang akhirnya bangkit dari diri beliau. Sering cerita Japri bagaimana anaknya yang secara ajaib mendapatkan pekerjaan dan banyak lagi lah, dan banyak lagi testimoni beliau. Saya yakin juga semua di sini punya testimoni yang banyak. Ya, Bu Soraya mau maju ke depan. Saya sangat setuju, ya saya sangat setuju. Ikut-ikutan boleh ya Pak Agus ya. Saya juga bilang bahwa napas saya adalah sesuatu yang paling berharga. Bahkan saya bilang apa? Itu adalah tambang, ya, tambang harta yang nggak ada habis. Saya menyebutnya begini. Manusia menyebut dirinya adalah makhluk paling sempurna kalau kesadarannya udah membaik. Kalau enggak, manusia jahat dari setan menurut saya. Karena kok mau dihancurkan semua tuh? Kita sama-sama melihat kan, bukan hanya sesamanya manusia yang mau dihancurkan, bumi pun mau dilenyapkan. Kalau manusia itu punya kekuatan. Buktinya apa? Banjir itu ulah siapa? Manusia. Bukan kita yang nggak tahu. Kalau hutan digundulin itu akibatnya apa? Tambang sembarangan itu akibatnya pasti ada kan? Nah itulah kita. Nah, kalau kesadarannya nggak membaik, ya udah itu makanya saya bilang kita ini sangat jahat kalau kesadaran nggak membaik. Jadi tujuan utama kita di hari ini adalah kesadaran. Seperti apa yang bilang Pak Agus tadi, itu bonus. Kalau di saya itu bonus kecil. Tujuan saya adalah saya berkesadaran. Saya memahami, saya sadar apapun yang saya pikirkan, saya ucapkan dan saya berbuat. Nah, saya latihan terus, bukan berarti saya udah sangat bagus dalam hal itu. Itu terus saya jalani, dan saya terus belajar melalui beliau. Saya belajar. Waktu Bu Dini datang, saya mempelajari. Saya bukan membaca hatinya ya. Waktu yang lain Bu Wahyu datang, saya bukan mempelajari karakternya, tapi bagaimana caranya saya mau handle ibu ini, bapak ini. Itu sebabnya saya bilang, saya belajar dari anggota keluarga RSN yang datang ke RSN.